Mari kita sama-sama berdoa dahulu ya. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur, berterima kasih. Kami diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu di dalam keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, menguasai kami, mengajar kami, supaya kami boleh mendapatkan berkat daripada firman Tuhan yang boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama membuka dari Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Matius 20. Kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. Matius pasal yang ke-20. Mari kita mulai. Adapun kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi keluar mencari pekerja-pekerja untuk hidupnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain mengabur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan diberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dengan apa sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendatangi orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang memahami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada anggurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungguh-sungguh kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini banyak bekerja sampai jalan, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sangat sungguh bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak hadir kepada engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan diriku menurut kehendak hari itu? Atau ingatkah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Terima kasih. Nah, saudara, di dalam perumpamaan ini kita melihat ada seorang pemilik kebun anggur. Dia itu mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini hanya kepada orang-orang yang di-hire pagi-pagi sekali ada perjanjian upah, yaitu 1 dinar 1 hari. Dia katakan dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Tapi kepada orang-orang lain yang dia panggil pukul 12, pukul yang lain itu sama sekali tidak ada perjanjian upah. Hanya dikatakan di dalam ayat yang keempat,
apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Ya, jadi hanya kepada yang pertama itu ada perjanjian upah, yang lain hanya yang pantas. Dan kita juga tahu ceritanya, ternyata yang di-hire pagi-pagi itu kemudian dapat hal yang sama, dapat upah yang sama, yang membuat dia itu akhirnya bersungut-sungut dan tidak puas, dan akhirnya dia pergi meninggalkan kebun anggur itu. Nah, saudara, kita ada beberapa hal yang bisa kita belajar dari perumpamaan ini, ya. Yang pertama yang kita bisa belajar dari perumpamaan ini adalah soal panggilan. Ya. Di sini dikatakan pemilik kebun anggur itu dia pergi memanggil orang-orang yang sedang menganggur. Nah, sama seperti pemilik kebun anggur ini, Yesus juga memanggil setiap kita untuk mengikut dia, untuk melayani, untuk bekerja di kebun anggurnya dan menjadi berkat. Dan kita perhatikan di sini si pemilik kebun anggur itu waktu dia memanggil orang, dia nggak pilih-pilih orang. Jadi begitu dia lihat ada orang yang menganggur, dia panggil, dia ajak untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah, Tuhan Yesus itu juga memanggil kita, tidak pilih-pilih. Dia tidak pilih yang pandai atau yang bodoh, yang miskin atau yang kaya. Dia juga tidak pilih yang punya posisi atau yang tidak punya posisi. Pokoknya dia pergi, dia cari, memanggil orang dan diajak ke kebun anggurnya. Tidak ada background check, tidak ada interview, tidak ada apa-apanya. Dia hanya memanggil. Nah, demikian Tuhan Yesus itu juga memanggil setiap kita untuk percaya dan mengikut Dia sebagaimana kita ada. Nah, ini yang kita bisa belajar. Tuhan itu memanggil kita bukan karena ada satu keistimewaan, tapi sebagaimana kita ada, seperti adanya kita, Tuhan itu memanggil kita. Dan selanjutnya adalah keputusan kita untuk mau mendengar, mengikuti panggilan Tuhan atau tidak. Jadi kalau kita saat ini kita boleh ada di tempat ini adalah karena kita juga mendengar panggilan Tuhan. Tetapi yang kita mau perhatikan di sini, Tuhan itu memanggil kita sebagaimana adanya karena setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang dikecualikan, tidak ada yang diistimewakan. Tuhan ingin kita semua selamat dan mendapat hidup yang kekal. Oleh karena itu dia memanggil kita. Nah, jadi inilah pelajaran pertama yang kita dapatkan, ialah bahwa Tuhan mengenal setiap manusia ciptaannya. Tuhan mengenal kita dengan dosa-dosa kita. Tuhan mengenal kita dengan segala sesuatu di dalam diri kita. Lalu Tuhan memanggil kita untuk kembali dan menikmati persekutuan dengan Dia. Sehingga kalau kita saat ini boleh berada di tempat ini menjadi pengikut Tuhan, itu semua adalah karena anugerah kebaikan Tuhan yang telah memanggil kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari perumpamaan ini adalah soal upah. Alkitab berbicara banyak tentang upah. Dan Tuhan Yesus pasti akan memberikan upah kepada setiap orang yang mau mengikut dan mentaati firman-Nya. Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang percaya, menerima Dia, mengikut Dia akan mendapatkan upah, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Tetapi hidup kita ini tidak berhenti sampai di sini. Hidup kita tidak hanya berhenti sudah stop menerima Tuhan dan sebagainya. Tapi hidup kita berjalan terus. Dan Tuhan ingin hidup kita seterusnya itu terus mengikut Tuhan sampai Tuhan itu memanggil kita kembali. Nah, di dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita melayani, di dalam perjalanan hidup kita menjadi berkat, apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita lakukan, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Coba kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 35. Kita lihat Lukas 6 pasal yang Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Ya, Lukas 6 ayat yang ke-35. Nah, di
sini dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ada upah yang Tuhan sediakan. Ibrani 10 ayat 35, coba kita perhatikan. Ibrani 10 ayat yang ke-35. Ibrani 10 ayat yang ke-35. Bisa tolong bacain dong Nina. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Ya, jadi kalau kita tetap percaya, beriman kepada Tuhan, di situ dikatakan ada upah yang menanti kita. Tetapi dari firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, upah yang Tuhan berikan kepada kita karena kita mengikut Tuhan, karena melayani, itu adalah upah yang menurut kehendak Tuhan. Ya. Dan upah itu tidak akan hanya kita nikmati kelak di surga, tapi mungkin juga Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati upah itu semasa kita itu masih di dunia ini. Misalnya kalau kita berdoa untuk seseorang dan kita terus menerus berdoa dan pada akhirnya orang itu mau percaya, mau mengikut Tuhan, itu juga adalah suatu upah yang Tuhan izinkan untuk kita melihat. Tetapi dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa upah apapun yang kita terima dari Tuhan tidak bergantung dari besarnya pekerjaan atau pengorbanan yang kita lakukan, dan juga tidak bergantung dari lamanya kita mengikut Tuhan, juga tidak bergantung daripada hasil yang kita peroleh, tetapi semua itu adalah semata-mata anugerah, semata-mata karena kemurahan dan kebaikan hati Tuhan dan upah yang Tuhan berikan itu kepada kita dikatakan adalah upah yang pantas. Di dalam ayat yang ke-15 itu, di dalam pembacaan itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengatakan dia bebas menggunakan miliknya menurut kehendak hatinya. Dan Tuhan Yesus itu juga menyinggung bahwa dia itu murah hati. Ya. Jadi upah yang Tuhan akan berikan kepada kita bukanlah hak kita untuk menentukan. Tuhan akan memberikan upah yang pantas. Nah, oleh karena itu kalau satu saat kita juga mengalami, misalnya kita menerima upah yang kita rasakan tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, jangan sampai kita bersungut-sungut seperti orang yang di-hire pagi-pagi ini. Tetapi biarlah kita ingat, upah apapun yang Tuhan berikan itu adalah upah yang pantas, dan Tuhan memberikan kepada kita karena kemurahan hatinya. Lalu pelajaran yang ketiga yang kita bisa belajar dari perumpamaan ini ialah Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan pernyataan, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, di sini dengan pernyataan ini Tuhan Yesus mau mengajar dan mengingatkan kita apa yang menjadi motif dan apa yang menjadi tujuan hidup kita di dalam mengikut Tuhan. Nah, saudara bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-19, di situ ada seorang anak muda yang kaya. Dia datang kepada Tuhan Yesus, lalu dia katakan apa yang harus dia lakukan untuk dapat hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau mengasihi Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Lalu pemuda ini mengatakan, oh dia sudah lakukan semua dengan baik. Jadi pemuda ini sudah melakukan hukum Taurat itu dengan baik. Lalu dia tanya, apa lagi yang harus dia lakukan? Lalu Yesus itu mengatakan, sekarang pergi, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin. Langsung orang muda ini keberatan. Dia tidak mau melakukannya karena dia itu seorang yang kaya. Dan lalu kita lihat di sini bahwa dia itu meninggalkan Tuhan Yesus. Di sini kita belajar bahwa prioritas atau motif orang itu mau mengikut Tuhan tidak sepenuhnya, tetapi dia lebih mementingkan hartanya, dia lebih mementingkan kekayaannya,
dan dia tidak sepenuhnya, karena itu dia meninggalkan Tuhan. Juga orang yang di-hire pagi-pagi itu, di situ dia katakan dia itu bekerja keras, dia bekerja di bawah terik matahari, dan dia sungguh-sungguh bekerja. Tetapi kalau kita lihat motifnya itu apa? Motifnya itu adalah upah. Karena itu Tuhan itu mengatakan upahnya itu 1 dinar, yang lain nggak ada ininya. Motifnya adalah upah. Begitu dia tidak puas dengan upahnya, dia itu langsung bersungut-sungut, dan kemudian dia itu meninggalkan pemilik kebun anggur itu. Jadi di sini kita melihat yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, ya. Jadi yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita dengan kata-kata, dengan pernyataan ini apa? Tuhan ingin kalau pada saat kita juga mengikut Tuhan, melayani, Tuhan ingin kita memeriksa apa yang menjadi motif kita, apa yang menjadi tujuan kita mengikut Tuhan. Dan satu-satunya yang Tuhan inginkan kalau kita mengikut Tuhan adalah supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah motif ini menjadi, atau tujuan ini boleh menjadi tujuan kita, karena pada saat kita mau mempermuliakan nama Tuhan, pada saat itu juga hal-hal yang lain itu tidak akan ada artinya. Yang penting adalah Tuhan yang dimuliakan. Dan kita bisa mempermuliakan nama Tuhan kalau kita selalu ingat bahwa kita sudah dipanggil sebagaimana adanya, dan kita juga sudah mendapat kesempatan yang Tuhan berikan, itu adalah karena anugerah, karena kebaikan hati Tuhan. Nah, saya ada satu cerita, ini sebetulnya cerita udah lama ya, tetapi cerita ini saya pikir telah menjadi berkat dan baik ya. Ada seorang guru, ada seorang guru dalam pelajaran agama itu, dia itu tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu itu Tuhan Yesus itu seperti apa? Lalu seorang murid yang bapaknya itu seorang hakim, dia itu langsung berkata, oh Tuhan Yesus itu seperti hakim. Dia harus adil, dia harus menjatuhkan hukuman kepada yang salah, juga membebaskan orang yang tidak salah. Lalu anak yang kedua ditanya, Tuhan Yesus seperti apa? Dia anak seorang dokter. Lalu dia katakan, oh Tuhan Yesus itu seperti dokter. Kalau dokter mungkin ada penyakit yang dia nggak bisa sembuhkan, tapi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa. Lalu murid-murid yang lain juga ditanya, dan kebanyakan mereka menjawab seperti apa ayahnya itu. Lalu ada seorang murid yang hanya diam saja, tidak menjawab apa-apa. Lalu si guru itu melihat, lalu dia bertanya pada anak ini, kita sebut saja namanya si Didi. Ya, kemudian dia tanya, Didi, menurut kamu Tuhan Yesus itu seperti apa? Lalu anak ini mula-mula dia diam, tapi kemudian dia menjawab begini, Tuhan Yesus itu seperti pemulung. Pas semuanya, si guru dan si anak-anak yang lain itu semuanya kaget. Kenapa kamu menyamakan Tuhan Yesus seperti pemulung? Lalu anak ini bercerita, ayah saya itu adalah seorang pemulung. Dan ayah saya itu menemukan saya selagi saya masih bayi, hampir mati, di kolong tong sampah. Dan ayah saya itu kemudian mengambil saya, membersihkan, merawat saya, sehingga sekarang saya boleh ada sebagaimana saya ada saat ini. Nah, jadi dia katakan, itu yang Tuhan Yesus juga lakukan seperti pemulung. Dia itu berjalan, berkeliling kemana-mana, mencari orang-orang berdosa, mencari orang-orang yang tidak dihargai, dan dia memanggil mereka untuk mereka dijadikan anak-anak mereka. Nah, guru dan murid-murid yang lain itu kemudian menundukkan kepala, karena memang apa yang anak itu katakan itu memang ada benarnya. Nah, kalau sekarang kita terapkan juga di dalam kehidupan kita dan kita ingat firman Tuhan, itulah yang juga Yesus lakukan buat kita. Tuhan Yesus memanggil kita sebagaimana kita ada. Dan Tuhan Yesus itu menempatkan kita sekarang ini adalah karena anugerah. Dan Tuhan Yesus telah memanggil, mengampuni, memberi kesempatan kepada kita untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan yang Tuhan inginkan dari hidup kita hanyalah setia. Setia mempermuliakan nama Tuhan. Dan upah yang pantas Tuhan sediakan menanti kita di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memanggil kami dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, tolonglah
Biar hidup kami, kata-kata kami, sikap kami, apapun yang keluar dari dalam hidup kami, biarlah semata-mata mempermuliakan nama Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar dan sekeliling kami boleh melihat Yesus, dan mereka juga boleh datang dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nanti Mbak.